Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maidi Saputra dari kelas B Prodi PAI Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan pembelajaran Islam. Yang pertama, di sini ada pendahuluan. Pendidikan Islam sebagai sebuah sistem adalah suatu kegiatan yang di dalamnya terkandung aspek tujuan, kurikulum, guru, metode, pendekatan, sarana prasarana, lingkungan, administrasi, dan sebagainya. Yang antara kemajuan sebuah negara sangat tergantung kepada kemajuan pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan Islam. Dan dalam pendidikan itu erat kaitannya dengan penggunaan pendekatan dan metode yang dilakukan selama proses belajar mengajar terjadi. Pendekatan dan metode selayaknya dikuasai oleh seorang pengajar supaya bisa mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan. Penggunaan pendekatan dan metode yang tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran serta situasi dan kondisi yang ada akan mengantarkan anak didik ke dalam penguasaan isi pembelajaran yang diharapkan dan lainnya saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang terpadu. Ada juga dua istilah lain yang juga dengan pendekatan, yakni opistem dan wacana opistem. Adalah cara manusia menangkap, yaitu cara manusia memandang dan memahami suatu fenomena. Adapun wacana adalah cara manusia membicarakan kenyataan. Kemudian di sini langsung ke pembahasan B, pengertian, pendekatan dan metode pendidikan. Ada beberapa istilah. Ada beberapa istilah lain yang mempunyai arti yang hampir sama dan menunjukkan tujuan yang sama dengan pendekatan, yaitu the theoretical framework, conceptual framework, dan sebagainya. Program. Semua istilah ini bisa diartikan sebagai cara memandang dan menjelaskan gejala ataupun peristiwa. Pendekatan berarti disiplin ilmu, maka ketika disebut studi Islam dengan pendekatan sosiologi sama artinya dengan mengkaji Islam dengan menggunakan disiplin ilmu sosiologi. Konsekuensinya pendekatan di sini menggunakan teori atau teori-teori dari disiplin ilmu yang dijadikan sebagai pendekatan. Ada juga dua istilah lain yang juga dengan pendekatan, yakni optimisme dan wacana epistem adalah cara manusia menangkap, yaitu manusia memandang dan memahami suatu fenomena atau yang dijelaskan oleh Muhammad Arkum pada tahun 1994. Adapun wacana adalah cara manusia membicarakan kenyataan menurut Marcel Foucault pada tahun 1926 sampai dengan 1984. Manusia pada tiap-tiap zaman menangkap kenyataan dengan cara tertentu atau dengan caranya tersendiri. Secara terminologi, Mulyanto Sumar di tahun 1975 menyatakan bahwa pendekatan bersifat eksimonatif. Ia terdiri dari sarana asumsi mengenai hakikat bahasa dan mengajarkan bahasa serta belajar bahasa. Bila dikaitkan dengan pendidikan, pendekatan berarti serangkaian asumsi mengenai hakikat pendidikan Islam dan pembelajaran agama Islam serta belajar agama Islam. Nah, jika dikaitkan dengan pendekatan pendidikan, berarti suatu proses kegiatan pembuatan dan cara mendekati bidang pendidikan sehingga mempermudah pelaksanaan kegiatan pendidikan tersebut
Jika di dalam kegiatan pendidikan metode berfungsi sebagai cara mendidik, maka pendekatan berfungsi sebagai alat bantu agar menggunakan metode tersebut mengalami kemudahan dan keberhasilan. Artinya kita itu bukan hanya tentang belajar, tapi kita harus mempunyai pendekatan, contohnya dengan cara pendidikan. Ahmad Tafsir secara umum membatasi bahwa metode pendidikan adalah cara yang digunakan dalam upaya mendidik. Kemudian Abdul Munir Mulkan mengemukakan bahwa metode pendidikan adalah suatu cara yang dipergunakan untuk menyampaikan atau mentransformasikan isi atau bahan pendidikan kepada anak didik. Oke, next. Kemudian metode pendidikan. Menurut para ahli pendidikan, metode pendidikan yang dipakai dalam dunia pendidikan sangat banyak. Hal ini tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai dalam dunia pendidikan, yaitu membentuk anak didik menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan berikut ini akan beberapa jenis metode pendidikan Islam, baik secara umum maupun khusus, seperti yang dikemukakan oleh tokoh Islam seperti berikut. Umar Muhammad Al-Tomu Al-Swabani dalam bukunya Swabani memaparkan beberapa metode pendidikan, yaitu metode pengambilan kesimpulan atau induktif. Metode ini ditunjukkan untuk membimbing pelajar untuk mengetahui fakta dan hukum-hukum umum melalui jalan pengambilan kesimpulan. Metode ini dimulai dengan membahas dari bagian-bagian yang kecil untuk sampai kepada undang-undang umum. Metode ini dapat digunakan pada berbagai ilmu yang menjadi tumpuan perhatian pendidikan Islam. Misalnya nahawu, saraf, fiqih, hitungan teknik fisika, kimia, dan dalam berbagai ilmu yang lain. Dan metode ini telah digunakan oleh pendidik-pendidik dan cerdik pandai Islam. Orang-orang Islam lah yang mula-mula menggunakan dan memantapkan metode ini. Munculnya Roger Bacon dan sesudah itu Francis Bacon yang selalu dianggap orang sebagai pencipta metode tersebut. Metode perbandingan metode ini berbeda dengan metode induktif, di mana perpindahan menurut metode dari yang umum kepada yang ini berbeda dengan metode induktif, khusus dari keseluruhan kepada bagian-bagian yang kecil, di mana disebutkan prinsip umum dahulu, kemudian diberi contoh-contoh dan perincian-perincian yang menjelaskan dari prinsip umum tersebut. Metode perbandingan dapat digunakan pada pembelajaran sains dan pembelajaran yang mengandung prinsip-prinsip hukum-hukum dan fakta-faktanya, dan fakta-fakta umum yang di bawahnya, termasuk bagian-bagian masalah cabang. Dapat juga dipakai dalam mengajarkan bahasa, baik itu sastra ataupun nahawu, sejarah, saraf, dan lain-lain. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dari tema saya, pendekatan dan pembelajaran Islam. Lebih mohonnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.